Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Neng Karyati, siswi dari MA Nurul Barokah kelas 11. Saya akan mempersembahkan karya monolog Balada Sumara, karya Tentrem Lestari. Balada. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Nama saya Sumara. Bertahun-tahun saya hidup menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya untuk tidak berbicara. Karena bicara adalah bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Jadi tolong Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya untuk mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya saya berhenti, saya akan diam selamanya. Sejak kecil saya tak pernah berani mendongakkan wajah saya, apalagi di Karangsari, tempat saya di mana dilahirkan. Pak Kasrin, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang adanya. Seluruh antek PKI dihukum. Bapaknya si Sumara kan PKI. Apa iya? Lah, sekarang di mana? Ya sudah diciduk. Makanya jangan dekat-dekat sama si Sumara. Nanti ikut-ikutan diciduk. Modar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Seharusnya bapak ndak usah neres kelapa, ndak usah jadi kursi randong, ndak usah lah nyetor gelang ke Denwasto. Lihatlah akibatnya. Bapak ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto terseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang benar bapak saya bersalah, lantas apa iya saya Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, dan selalu terdepak di negeri sendiri. Suatu hari saya berkenalan dengan seorang laki-laki dan saya bekerja di juragan beras. Dia bernama Bujurwati. Dari saya bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang laki-laki namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati ini ingin melambung sangat tinggi sekali. Tapi kemudian saya harus terdepak kembali ke jurang yang curam. Saya tidak bisa meneruskan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa menikah dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jadah hukumnya memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari, di mana bayangan Bapak tidak dapat lagi menguntit di kehidupan saya. Akhirnya melalui pelantara seorang calon, saya mendaftar
jadi TKW, segala syarat saya penuhi mulai dari biaya di kelurahan, Depnakar, kantor imigrasi, tenaga kerja dan segala tek-tek bengek lainnya yang ternyata sangat panjang sekali. Akhirnya jadilah saya Sumarah binti Suliman dengan berpredikat nem tertinggi jadi budak di negeri orang. Pasinus tangan di Persia jadi siasi medes jitori menyetrika baju di kotil mana kotil jadi irama kain kotil di pedato jadi dominan ramaikan kemana? Mana cerita Pak Kasrin tentang bangsa Indonesia yang adil, ramah tamah, gotong royong dan kekeluargaan? Mana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah hitam majikan-majikan saya, di balik cadar hitam majikan-majikan saya disiksa dan gaji saya setahun hilang. Dan saya Pak Hakim, saya dinodai. Tapi saya harus berani mendoakan kepala ludahi orang yang merendahkan saya. Kemudian saya ambil pisau, kemudian saya hunuskan mata pisau ke jantung hati majikan saya. Dan majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, perkenalkan, saya Sumarah. Saya siap mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.